Halo semuanya, kembali di YouTube channel saya di Hongga Stock, dan video ini adalah video part 2 dari meditasi. Di part 1 saya udah mencoba menjelaskan sedikit tentang meditasi dengan bahasa awam, dan di video ini saya mau menunjukkan beberapa cara ya untuk meditasi dan sedikit lebih banyak cerita tentang meditasi. Pertama yang saya ingin bahas dengan kalian, apa sih sebenarnya arti meditasi dan bagaimana cara melakukannya dan manfaat-manfaat dari meditasi. Meditasi juga sering disebut seperti artinya adalah berdiam. Apa arti sebetulnya dari meditasi? Pertama adalah masuk ke dalam kesadaran jiwa. Kedua adalah hubungan kita lewat meditasi kita dapat berhubungan dengan Sang Pencipta. Lalu ketiga adalah lewat meditasi kita bisa introspeksi diri. Keempat adalah lewat meditasi pikiran kita akan tenang. Dan kelima adalah meditasi itu sangat mempengaruhi badan kita juga dan kesehatan kita juga. Sebenarnya banyak sekali cara melakukan meditasi, tapi guru yang terbaik untuk meditasi adalah diri kita sendiri, karena hanya kita yang bisa merasakan seperti apa, berapa waktu yang kita butuhkan, atau bagaimana cara yang nyaman bagi kita melakukannya. Kadang-kadang suka salah pengertian, karena meditasi, banyak orang yang pikir meditasi itu adalah ketika kita keluar dari tubuh kita, segala macam, lebih menyambungkan ke hal-hal supranatural. Padahal sebenarnya arti dari meditasi itu kita menyelaraskan pikiran, jiwa, dan tubuh kita sendiri. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengerti cakra. Di tubuh kita ada 7 cakra. Saya biasanya kalau memulai, saya bisa sering membayangkan bahwa saya membuka cakra dulu. Itu visualisasinya kalau di saya bayangkan setiap cakra adalah seperti bunga lotus, dan saya coba membuka dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 adalah cakra mahkota. Fokus pada nafas. Kenapa harus kita fokus ke nafas? Untuk kita menghentikan kecerobohannya pikiran. Jadi pikiran kita akan pelan-pelan akan menjadi tenang. Ada pertanyaan, kemarin saya dapat pertanyaan begini, kenapa biasanya kalau bermeditasi itu suka merasa seperti ada sesuatu yang datang atau tidak nyaman. Jadi gini, ketika kita meditasi kan cakra kita kebuka, dan memang alam semesta itu kan berdiri dari energi. Jadi banyak sekali energi yang di sekeliling kita, dan mungkin kita lebih bisa merasakan energi-energi yang di aura kita dan di sekeliling. Jadi mungkin itu yang membuat sepertinya tidak nyaman, tapi nggak apa-apa, nggak usah takut, teruskan saja, fokus ke nafas terus. Kalau saya biasanya ketika mau melakukan meditasi, saya berdoa dulu, saya minta perlindungan dengan seluruh energi di alam semesta yang positif, yang bersinergi dengan keilahian. Jadi dengan doa itu tidak akan ada yang dekat, energi-energi yang tidak baik. Jadi kita bisa bermeditasi dengan tenang. Sekarang tentang durasi meditasi. Ada yang bilang durasi yang tepat adalah sesuai dengan umur kita. Jadi kalau misalnya saya 47 tahun, berarti saya harus meditasi per hari 47 menit. Itu untuk supaya benar-benar bisa berpengaruh pada kesehatan juga, kesehatan lahir dan batin. Tapi kalau saya biasanya, menurut saya sih tidak perlu ikutin juga itu. Dicoba dulu sebentar, 5 menit, mungkin besok bisa ditambah menjadi 10 menit, besoknya lagi bisa lagi tambah 15 menit. Apa saja manfaat dari meditasi? Pertama itu untuk diri kita sangat bermanfaat. Dia dapat menenangkan pikiran kita.
kita dapat memaafkan orang lain. Dengan meditasi kita akhirnya dapat memaafkan diri kita sendiri, dan kita bisa tetap tenang dengan situasi apapun. Jadi mau hidup kita lagi situasi kita lagi buruk atau lagi baik, kita tidak cepat terbawa emosi. Untuk kesehatan kita sangat bermanfaat, untuk organ-organ kita, untuk sel-sel kita, untuk mereka bekerja dengan baik. Jadi mungkin berapa dari kalian sudah pernah dengar bahwa meditasi itu mampu mengobati segala penyakit. Itu menurut saya sangatlah benar. Ketika kita rajin melakukan meditasi, tentunya badan kita juga jauh lebih baik. Kenapa sebetulnya itu terjadi? Karena tubuh itu selalu mengikuti pikiran. Artinya gini, orang yang batinnya dalam keadaan baik, tubuhnya akan ikut berada dalam keadaan yang baik. Sangat banyak kondisi batin yang mempengaruhi tubuh, stres, pikiran, kekhawatiran, ketakutan, dan semua itu kalau lama-lama tersimpan di pikiran kita, itu akan menjadi penyakit dan akan mempengaruhi organ-organ kita dan sel-sel kita. Dalam meditasi kita boleh kita bervisualisasi. Sering diajarkan bahwa visualisasikan bahwa pergi ke satu tempat yang tenang. Mungkin bisa kita membayangkan taman, bisa kita membayangkan laut, apa aja yang kita suka, bahkan gunung. Kalau saya sih biasanya tidak memvisualisasikan apapun. Saya berusaha hanya fokus ke nafas supaya menghentikan berputarnya pikiran-pikiran dan dapat melepaskan. Intinya dari meditasi itu yang menurut saya, yang bagi saya paling bermanfaat adalah bahwa saya mendapat satu ketenangan yang luar biasa. Kita kalau memang mau mencapai ke tahap seperti itu, tidak bisa juga bermeditasi seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi memang kita harus tekun. Dalam satu hari kita harus menyiapkan waktu, cari waktu yang memang tenang. Biasanya kalau saya lebih senang melakukannya malam, karena malam kan rada sepi. Tapi bagus juga pagi-pagi. Untuk meditasi sebenarnya waktu yang terbaik adalah dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi, dan jam 4 sore sampai jam 7 sore. Itu adalah waktu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kalau lebih malam sebetulnya juga gak apa-apa, tidak menjadi masalah. Jadi lakukan senyaman kalian bisa. Jadi meditasi sebenarnya artinya juga relaksasi. Tubuh kita harus rileks, dan di sini saya ingin menunjukkan untuk kalian prakteknya seperti apa. Yang harus dijaga itu posisi tubuh, bahu kebuka, tulang belakang lurus. Saya nunjukin dari samping. Duduknya seperti ini. Jadi ini tulang punggung kita harus lurus, kepala lurus, supaya energi dapat mengalir di sini. Jadi kita duduk dulu, tenang. Tangan boleh taruh di lutut, mau seperti ini boleh, mau hanya seperti biasa juga boleh. Dan kita mulai bernafas. Bagi yang pernah dengar tentang cakra, jadi ketika kita ambil nafas, kita bayangin nafas itu mengalir dari cakra bawah sampai ke cakra atas. Jadi seperti ini. Mulai ambil nafas dari bawah, sampai ke cakra mahkota, lalu kita membuangnya. Ambil lagi, pelan-pelan, gak perlu buru-buru. Lalu kita buka lagi, menghembuskan nafas lagi.
pada satu titik di antara dua alis. Ambil nafas pelan-pelan. Hembuskan nafas pelan-pelan. Hanya fokus pada nafas. Ketika ambil nafas udah sampai naik ke dada, nafas kita tarik, dadanya kebuka dan terus sampai ke ujung kepala, baru kita buka lagi. Tahap kedua adalah ketika kita tarik nafas dulu sampai ke atas, tahan sebentar, 1-2 hitungan, ikutin aja tubuh kita berapa kuatnya, lalu kita buang. Visualisasikan ketika kita ambil nafas, kita masukkan cahaya, energi positif yang masuk. Dan ketika kita menghembuskan nafas, yang keluar itu energi negatif semua yang kita tidak butuhkan. Tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan nafas pelan-pelan. Hanya fokus pada nafas. Seperti ini. Sebetulnya masih banyak hal dan cara yang tahap-tahap berikutnya, tapi saya rasa untuk sementara ini cukup. Kita belajar bersama, kita coba dulu dengan cara yang tadi. Semoga kalian bisa merasakan manfaatnya. Memang semua hal itu butuh waktu. Saya pun sebenarnya punya penyakit yang lumayan serius, tapi dengan meditasi saya sangat merasakan perubahannya, dan saya sendiri sangat merasakan manfaat dari meditasi itu untuk tubuh saya sendiri. Saya ketika melakukan meditasi tidak begitu lemas, jauh lebih tenang, lebih semangat hidupnya lebih besar, tidak begitu cepat capek. Jadi memang pengaruhnya luar biasa untuk pikiran dan tubuh kita. Silakan dicoba. Saya berharap video ini membantu kalian. Terima kasih banyak.